Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Abu Maisuja Channel. Abu Maisuja Channel kali ini akan mengupas tentang sosok waliullah mastur yang bergelar Kyai Jabuk. Tidak banyak orang mengenal sosok waliullah atau kekasih Allah yang satu ini. Dari beberapa makom atau kedudukan seorang waliullah, dua makom diantaranya yang diyakini para pecinta kekasih Allah telah diketahui. Makam waliullah yang masyhur atau terkenal dan waliullah mastur yang tersembunyi. Kyai Jabuk adalah salah satu di antara beberapa wali mastur yang diketahui kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah wafat pada usia 125 tahun. Kyai Jabuk memiliki nama asli Utuh Jamhuri bin Jar'i bin Muhammad bin Hasanuddin. Dalam riwayat kehidupannya, Kyai Jabuk dilahirkan di Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan mengenai tanggal dan bulan kelahiran, tak satu pun dari keturunannya yang bisa memastikan, mengingat keluarga, teman, atau sahabat yang hidup semasanya sudah wafat semua. Keturunannya hanya bisa memperoleh tahun kelahiran Kyai Jabuk yang diperkirakan tahun 1900. Bahkan di antara sesama keturunan Kyai Jabuk pun berbeda pendapat tentang usia dia saat wafat. Ada yang menyebut di usia 109 tahun, namun ada pula yang mengatakan di usia 125 tahun. Orang tua Kyai Jabuk bernama Jar'i asli dari Nagara, sedangkan istrinya berasal dari Kandangan. Karena itu selain bergelar Kyai Jabuk, dia juga dikenal dengan sebutan Kyai Nagara. Selain dikenal sebagai seorang waliullah yang mastur, sebutan gelarnya pun terbilang langka, yakni Kyai Jabuk. Jabuk adalah bahasa Banjar yang berarti lapuk. Sekarang dia dimakamkan dekat tempat tinggalnya di Anjir Sarapat, kilometer 16, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Adapun ciri-ciri Kyai Jabuk berpostur tumbuh tinggi dan besar. Bila bersuara dia lantang. Salah satu sifatnya tidak suka bercanda. Ayah kami dilahirkan di Nagara yang diperkirakan tahun 1900 Masehi. Masa hidup beliau berprofesi sebagai pedagang dan bertani. Walaupun demikian, beliau tetap mengutamakan menuntut ilmu agama. Sifat lainnya selalu menepati janji, kemudian selagi bertani selalu membayar upah sebelum pekerjaan selesai atau sebelum keringat buruh tani kering. Demikian putra sulung Kyai Jabuk, Tuan Guru Jamali, saat membacakan manakib atau riwayat orang tuanya pada haul ke-10 di lokasi makam di Anjir Serapat beberapa waktu lalu. Dijelaskan pula, selama hidup Kyai Jabuk sangat dekat dengan ulama, baik yang dekat maupun yang jauh, baik ulama di Kabupaten Bautola maupun ulama seperti di Martapura. Guru-guru beliau antara lain Tuan Guru Haji Ahmad Harus Amuntai, Tuan Guru Husin Hipni Amuntai. Sementara itu, putra ketujuh dari Kyai Jabuk dan Hajah Jumintan menyebutkan ayahnya tersebut wafat di usia 125 tahun. Saya memang berbeda pendapat dengan kakak. Kalau menurut saya, Abah itu wafat di usia 125 tahun. Adapun amaliyah yang sering beliau sampaikan adalah amaliyah lisan, yakni zikrullah, dan amaliyah pada hakikat, yakni solu atau bersolawat. Semasa hidup, Kyai Jabuk juga diketahui berguru dengan Tuan Guru Jainal Ilmi dalam pagar Martapura. Bahkan Kyai Jabuk telah diangkat sebagai anak dunia dan akhirat oleh Tuan Guru Jainal Ilmi. Seorang ulama, terlebih waliullah, merupakan pewaris Nabi. Tidak heran para kekasih Allah mulai para rasul, nabi, sahabat hingga waliullah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali bagi Kyai Jabuk atau Kyai Nagara. Banyak karamah atau kelebihan yang diberikan Allah kepadanya, namun selama ini telah disembunyikan. Suatu ketika ada seseorang yang sedang mengemudikan kapal di Sungai Kapuas dengan sejumlah penumpang. Di tengah sungai tiba-tiba kapal itu terhenti, kemudian seolah mau tenggelam. Lalu pengemudi kapal itu kebetulan teringat dengan sosok Kyai Jabuk.
Lalu dia bertawasul membacakan surah Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW dan kepada Kyai Jabuk. Setelah itu entah dari mana munculnya, tiba-tiba datang Kyai Jabuk di tengah sungai dengan menggunakan perahu kecil, kemudian mendorong kapal itu ke tepi sungai hingga kapal beserta penumpangnya terselamatkan. Di kesempatan lain, pengemudi kapal tadi berkunjung ke rumah Kyai Jabuk di Anjer Sarapat, kemudian mengucapkan terima kasih dan menceritakan kejadian itu. Waktu itu Kyai Jabuk hanya diam seolah mengingat-ingat kejadian. Menurut pengakuan beliau, tidak pernah menyelamatkan kapal yang mau tenggelam. Kisah lain dari keturunan Kyai Jabuk juga menyebutkan, suatu ketika Kyai Jabuk bermaksud ingin menumpang sebuah kelotok atau perahu kecil, perahu yang bermesin. Kemudian rumahnya berada di tepi sungai. Berulang kali dia memanggil pengemudi kelotok tersebut, namun tidak diindahkan, bahkan berlalu begitu saja di hadapannya. Kemudian Kyai Jabuk menepukkan tangannya, seketika itu kelotok tadi terhenti. Pengemudinya pun agak kebingungan. Setelah menoleh posisi Kyai Jabuk, baru dia menyadari ada sesuatu yang keliru sehingga kelotoknya terhenti. Kemudian Kyai Jabuk kembali menepukkan tangan sambil melambaikan tangan. Barulah pengemudi kelotok tadi bisa kembali melaju dan memutar balikan kelotok untuk menjemput Kyai Jabuk. Kelebihan lainnya yang dimiliki Kyai Jabuk, beliau buta huruf dan selalu mengaku bukan tuan guru, melainkan petani biasa karena tidak bisa menulis dan membaca, sehingga dia hanya mengandalkan ingatan untuk merekam ilmu yang disampaikan guru-gurunya. Ingatan Abah sangat tajam. Cukup guru beliau membacakan sebanyak 2 hingga 3 kali, maka doa tersebut langsung hafal karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, kenang anaknya. Adapun akhlak yang biasa dilakukan Kyai Jabuk semasa hidup, menurut Tuan Guru Jamali atau anak tertua dari Kyai Jabuk sering memerintahkan kepada anak-anaknya untuk taat kepada orang tua dan kasih sayang kepada anak-anak. Apabila mau bepergian jauh, Abah mencium tangan dan minta doakan serta meminta maaf kepada mama. Beliau juga sering mengingatkan agar jangan takut ketiadaan rezeki dari Allah dan jangan takut menghadapi hidup, karena ujar Abah, ulat dalam batu aja memiliki rezeki dari Allah. Selain itu, Kyai Jabuk terkenal sangat rendah hati dan tawadu. Beliau tidak pernah mengaku alim. Kata beliau, ada orang yang alim karena ilmu kitab, tapi ada pula yang alim karena ilmu kecap. Demikian kata beliau. Nah, manaqib singkat tentang waliullah bergelar Kyai Jabuk. Nanti Abu Mai Suja Channel akan kembali hadir untuk menceritakan atau mengupas tentang waliullah dan karomahnya yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.